Wah, 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 kayaknya seru nih. Ya, kayaknya seru banget, buset. Ini tablet atau laptop yang udah dicopot LCD-nya? Lebar banget, lebar banget. Oke, langsung aja kita obrolin nih. Ini tablet ya. By the way, anyway, busway, pim. Nah, ini tablet itu dari Samsung ya, bukan dari merek sebelah lagi yang kemarin. Sebenarnya sih saya paling bingung kalau nge-review tablet-tablet atau iPad ya yang gede-gede ini. Karena apa? Pertama, ini itu terlalu gede. Jadi kayak HP berapa biji itu jadiin satu, layarnya segede gaban ya kan. Terus abis itu, nah ini beberapa fiturnya sih kalau buat saya pribadi nggak kepake ya kan. Walaupun ini sebenarnya udah enak banget ya kan, buset, terpapang jelas kalau kita nonton Unyil ya kan, asik. Dan yang paling saya suka kalau dari segi desainnya si tablet ya, entah itu mungkin dari iPad, entah itu dari Samsung atau Huawei pun sendiri ya kan, itu kayak gitu. Ini iPad ya mas ya, ini bukan stiker ditempelin ya, oke. Itu iPad M1. Oke, terus kita lanjut ke segi desain ya. Bahasa desainnya Samsung itu menunjukkan sebuah kelas yang premium sekali pemirsa. Di sini diantaranya premiumnya itu kelihatan dari tebelnya nih. Ini nggak tebel dan nggak tipis. Ini tuh kayak apa ya dia ya? Sedengan ya. Ibaratnya itu kalau cewek itu proporsional gitu. Asik. Nggak tebel, nggak tipis ya. Pokoknya sedang-sedang aja. Ibaratnya seksi gitu loh. Tapi lebarnya minta ampun ya. Berapa inch ini? 14 inch. Karena ini seri yang Galaxy Tab S8 Ultra yang udah 5G. Ya, ini yang versi Indonesia yang udah bisa pakai kartu provider juga, WiFi juga, karena ada versi luar yang nggak bisa pakai kartu provider. Dan perbedaannya antara versi Indonesia dan versi luar, ide itu ada di network ya kalau nggak salah ya mas ya. Bukan, ada di internalnya. Dia RAM-nya kalau yang versi luar itu 16 GB sama ROM-nya ada di 512. Sementara kalau yang saya pegang ini, buset ini gila sih. Kalau yang saya pegang ini ada di RAM 12 GB dan internal 256 GB. Nah, untuk itu kita langsung aja tes ya satu persatu atau kita bahas spesifikasinya aja. Wah, ini pulpennya dapat juga loh, nggak dijual terpisah. Tumben Samsung baik banget. Biasanya dia dijual terpisah gitu ya kan. Jadi bisa nyoret-nyoret gitu ya kan. Oke, langsung lanjut ke bagian bukan bagian ya, bahasa desain tadi udah dibahas. Kita bahas launchingnya dulu. Launching pertama kali tanggal 9 Februari 2022, artinya sampai sekarang itu udah jalan 1 tahun ya. Nah, untuk pemakaian pertama itu, kalau untuk saya pribadi sebagai user HP pindah ke tablet, itu agak sedikit bingung gitu loh. Ini mau buat apaan gitu loh. Ini kayak layar laptop yang dicopot, ceplok gitu loh, tiba-tiba dipegang. Agak serem juga sih karena dia itu kayak agak sedikit ringkih gitu ya kalau saya lihat ya. Walaupun mereka bilang ini framenya dari aluminium, tapi tetap aja saya rekomendasikan ya tetap pakai case ya, beliin case-nya kayak. Terus ini juga dibeliin tempered glass-nya kayak atau apa gitu ya. Rawan kepentok, kalau udah kepentok sayang nanti seksinya hilang nih. Apalagi di bagian pojok-pojok. Dia itu modelnya udah flat semua, ya kan? Dari samping itu kan udah aluminium. Pokoknya ini tuh tipis, tapi berasanya premium gitu. Gimana sih? Bisa nggak sih diartikan dengan kata-kata AC? Selanjut lagi di bagian samping-samping kanan kiri atas bawah itu ada lubang mic, terus tombol power, tombol volume, ya kan. Terus habis itu di samping kanan kiri, nah ini yang paling spesial nih buat saya ya, 4 speaker stereo surround ya. Terus udah dicun juga sama si EKG. Lanjut kita ke bagian apa ya, body udah, mungkin ukurannya kali ya. Oke, ukurannya deh. Ini panjangnya dari sini ke sini itu sekitar 326 ya milimeter atau 32 cm lebih 6 mili ya kan. Terus habis itu lebarnya ada di 208 mm dan tebelnya 5,5 mm. Terus beratnya berapa cuy? Beratnya itu ada di 720 gram. 728 gram, betul. Nah, ini untuk saya ya, untuk yang biasa megang HP-HP kecil terus ke tablet begini agak sedikit mengganggu ya. Kalau dibawa sehari-hari pun kayaknya nggak nyaman gitu loh. Dipakainya terus buat siapa dan untuk apa gitu loh. Nah, mari kita lanjut. Pertama kali launching dia harganya nyentuh di angka 19 jutaan ya. Pokoknya 20 juta kembalian 1000 buat parkiran lo di mall gitu loh. Tapi yang didapetin biasanya kalau package awal itu dia ada gratis ininya loh, softcase-nya setahu saya sih gitu, sama keyboard ya. Keyboardnya khusus buat dia. S-Tab 8 Ultra. S8 ya. Sampai susah saya nyebutinnya. Galaxy Tab S8 Ultra 5G. Oke. Gila, ini sih bener-bener gila ya. Gede banget. Terus apalagi? Display lah kali ya. Display yang dipakai si S8 Ultra ini, tab ya. Dia udah ada di Super AMOLED.
Super AMOLED-nya itu saya nggak tahu tipe apa, yang jelas dia udah Super AMOLED, terus habis itu 120 Hz ya, jadi nggak perlu khawatir, nggak bakal nge-lag gitu, nggak bakal lagi gitu. Terus habis itu ada HDR10 Plus juga, jadi bakal manjain kita waktu saat kita nonton film, ngerjain sesuatunya di sini, jadi lebih nyaman dan lebih cerah, terang gitu loh, ya kan? Nih, bentar saya singkirin dulu deh. Aduh. Oke. Sip. Nah, lanjut lagi ke pembahasan di bagian display. Untuk display dia itu Corning Gorilla Glass 5 ya, infonya seperti itu. Tapi saya nggak tahu ini kok agak-agak gimana tapi Corning Gorilla Glass-nya ya. Keset sih, nggak licin seperti biasanya. Biasanya kalau Corning Gorilla Glass 5, 56 dan sekian Victus, kalau dia dipegang gitu, licin gitu loh. Berasanya sih licin buat saya ya, yang biasa megang. Tapi ini mungkin karena bidangnya lebih luas, terus habis itu mungkin memang diperuntukkan untuk tab, jadi dia agak sedikit keset sih. Tapi saya nggak tahu nanti buat game kayak gimana hasilnya. Ya, kita lanjut lagi ke bagian apa nih? Masih tetap di display, cuman apa nih? Lebarnya ya, kurang lebih 14,6 inch ya. Terus rasio layarnya 90% dari border samping ke sini. Sini-sini 90% pokoknya intinya. Nah, ada hal yang unik di sini. Ya mungkin agak sedikit gimana ya? Aneh sih. Harusnya kan lempeng gitu doang ya, tapi kita lihat. Klek. Oh, nah ini dia nih. Ada sedikit poni. Nah, isinya itu ada dua kamera nih, kamera utama sama kamera ultra wide. Nah, dia jadi setupnya ada dua kamera di depan dan ada dua kamera di belakang juga. So, kita lanjut lagi ke apa nih, platformnya kali ya. OS yang digunakan dari si Galaxy Tab S8 Ultra ini, waktu pada saat launching atau peluncurannya, menggunakan OS Android 12 dan bisa di-upgrade sampai OS ke-13. Artinya ini masih bisa dipakai sekitar 3 atau 4 tahun lagi, karena Snapdragon-nya udah 8 Gen 1. Buset, ngebut parah. Nah, ini cocok gak nih buat main game? Sebenarnya cocok atau enggak itu saya nggak tahu ya, dari ukuran bodinya aja udah gila gitu loh. 14 in, lu kayak buka laptop terus layarnya lu copot gitu loh. Gue pengen ketawa kalau main game di sini, sumpah. Lucu banget. Ini pengalaman pertama gue main game di layar yang segede ini ya kan. Buset. Nah, ini untuk skor hasil Antutunya di Galaxy Tab S8 Ultra ya kan. Habis itu kita bahas apa lagi nih? Habis OS-nya udah, chipsetnya udah, terus octa-core juga, terus habis itu GPU-nya ada di Adreno 730. Artinya ini secara prosesor udah bagus banget ya. Walaupun sekarang udah ada yang baru lagi, Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan 8 Gen 2. Wah, ini aja udah ngebut ya, apalagi yang 8 Plus Gen 1-nya. Optimalisasi dari 8 Gen 1, betul. Nah, kita lanjut lagi ke bagian apa ya? Dalamnya. Nah, ini sih isunya udah support micro SD. Jadi kalian nggak perlu takut kalau kehabisan memori internal. Pastikan kalian mempunyai kartu memori yang gede kapasitasnya ya. Karena di sini nih, nanti kita copot jebret. Perlu dicopot gak sih? Kayaknya nggak usah ya. Saya ngeri nyempet-nyempet ginian. Ternyata konsol akan meledak lagi. Duar. Oke, nah ini udah support micro SD. Jadi kalau kehabisan memori bisa pasangin kartu SD yang maksimal dia udah berapa, Mas? 2 terabyte ya? Kalau nggak salah sih seperti itu. Ya kan? Terus lanjut lagi untuk kapasitas RAM dan memori internal. Untuk varian yang saya pegang ada di 12 GB untuk RAM-nya, terus ROM-nya ada di 256 GB. Sementara versi luar negerinya di sono, bukan di sini, dia ada di 16 GB dan 512 GB. Namun, dia itu nggak bisa support kartu SIM ya. Dia nggak bakal bisa telepon. Bentar. Nelpon pakai tablet di sini. Ini yang ada kepala ketutupan, cuy. Halo. Kayak gitu. Yang rawan. Kepala yang ada hilang kalau ngangkat telepon di sini ya kan. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian apa nih? Paling enak. Kamera aja deh. Untuk kamera utama, nih kita putar dulu, ya kan? Nah, di sini letak kamera utamanya. Kamera utamanya setup dual kamera ya. Yang pertama, kamera 13 megapiksel ada di aperture 2.0. Terus abis itu kamera keduanya ada di 16 megapiksel dengan aperture 2.2. Nah, untuk yang 2.0 ini aperture-nya ya, dia ada di kamera utama. Videonya maksimal ada di 4K 60 fps dan 1080 di 30 fps gitu. Terus ultrawide-nya juga maksimal paling 30 fps aja. Sip. Nah, untuk kamera depan tuh kan, wah ribet deh pokoknya. Untuk kamera depan yang 2 biji, berapa aja sih? Nah, untuk kamera depan masing-masing setupnya ada di 12 megapiksel. Yang kamera utama aperture-nya di 2.2 dan ukuran kameranya 26 mm. Itu untuk yang kamera utama. Terus ultrawide-nya ada di 12 megapiksel dengan aperture 2.4. Itu untuk ultrawide. Nah, saya belum tahu juga hasil dari kameranya di Tab S8 ini. Tapi nggak tahu juga ya, masa orang ngambil foto atau nge-shoot video pakai tab, apa nggak kelihatan lucu nantinya? Kayaknya lucu aja sih buat seru-seruan ya. Sip. Oke, lanjut lagi ke stereo speaker yang udah dicun sama si AKG. Jadi suaranya sih gila, membagongkan sekali ya. Kita coba cek YouTube, ya kan? Bentar aja, baby. Terus kita cari NCS, gitu aja sih. Bukan NGS ya. NGS subscribe aja di situ, oke? Carinya NCS ya, biar gratisan, biar nggak kena copyright. Sip. Ya ampun, iklan lagi aja kamu.
Nah itu ya, buat hasil suaranya gila kan, jedam-jedungnya berasa banget ya, karena udah dicun sama si AKG. Jadi hasilnya pasti istimewa banget. Yang jelas ini tuh udah speakernya 4, terusan layarnya gede ya kan, terus habis itu kameranya juga 4, belakang 2, depan 2. Terus apakah ini worth it untuk dibeli buat orang yang biasa aja, atau ini sebenarnya diperuntukkan untuk kalangan apa, siapa, dan mengapa tablet ini dibuat? Mari kita bahas lagi di slide berikutnya. Sebenarnya kalau Tab S8 Ultra ini diperuntukkan untuk siapa? Ternyata sekarang mulai ketahuan jawabannya. Nah, tablet ini diperuntukkan untuk desainer kayak gitu sih ya, lebih ke arah situ sebenarnya. Karena apa? Penampilan gambarnya itu luas ya kan, lapang dan detail banget gitu loh. Jadi kita bisa ngedit foto di sini, terus bikin sketsa di sini, atau mungkin untuk kalian anak-anak desainer bisa langsung aja langsung ngedesain di sini. Tapi saya nggak tahu ya untuk aplikasi desktop dan mobile itu sama atau beda gitu loh. Gitu aja sih. Tapi lucu juga ya, bisa gambar tuyul di sini kan. Tuyul lagi kawin ya kan, kita gambar matanya ya kan, jebet, terus gambar lidahnya gitu, terus taringnya gitu loh. Terus udah menikahlah mereka ya kan di negeri Dragon Ball. Gitu aja ya, kurang lebih seperti itu. Terus untuk pemakaian orang-orang biasa kayak saya, nggak pernah pakai tablet sama sekali, agak sedikit bingung banget gimana caranya banyak aplikasi yang segambreng kayak gini nggak kepake gitu ya. Pokoknya dia tuh fiturnya buat kalangan desainer ya, terus konten kreator mungkin butuh juga kali ya. Terus buat ngedit video sepertinya lebih enak dipakai di layar yang 14 inch ini. Tapi kalau untuk game ini kayaknya nggak banget deh, buset, lebar banget. Nggak bakal bisa main di game selebar ini layarnya. Aslinya dari tadi mau ketawa aja bahas ini apa ya kan, gila, mau ngapain, mau diapain gitu, bingung gitu loh. Worth it apa enggak buat dibeli ya? Worth it kalau kalian emang beli HP ini tuh buat apa ya, buat dipakai di rumah aja kali ya, buat sebagai desktop kedua kali, layar display kedua dari desktop kalian bisa juga, karena udah ada Samsung DeX-nya. Terus baterainya juga irit, karena dia baterainya udah 11.000 mAh tuh, buset. Kita lihat dulu deh main gamenya kayak gimana. Main gamenya buset gede banget gitu loh. Iya, nih kita start ya, naik para layang, yus. Gitu. Lama sekali di bawah banyak bot ya, mamam tuh bot. Gitu. Untuk gironya nggak di delay ya kan, tapi untuk nyaman apa enggaknya ini nggak nyaman banget. Maksudnya ini kayaknya saya cukup main satu game aja dah ini. Iya. Nah, saya ke rumah situ aja tuh. Mungkin ada senjata kan, anjay. Tapi sih untuk sekarang nggak ada panas sama sekali ya. Udah sekitar berapa menit ya? Adem banget ini. Ingat ya, ini rawan bopak, soalnya gampang banget kepetok-petok gitu, jadi mesti dibeliin casing kalau nggak mau. Jangan sampai nggak pakai casing, sayang banget ntar ininya pada lecet. Oke? Tuh, karena saking gedenya dia. 369, 376, 372 yang paling panas, dan itu pun masih dalam taraf yang wajar, artinya masih adem-adem aja ya. 372 paling panas. Dan kesimpulannya adalah tablet ini diperuntukkan untuk seseorang yang memang benar-benar mereka sudah settle di tempat duduknya, pengen ngedit di tempat duduknya, dan pengen punya gadget yang ringkes, terus ngebut, terus abis itu udah ya pokoknya enak banget lah ya. Itu aja sih, untuk orang-orang biasa kayak saya kayaknya nggak penting-penting banget punya tablet begini gitu loh. Intinya itu aja. Terus worth it apa enggak? Ya worth it untuk dipakai kalangan-kalangan kayak editor, macam-macam editor kayak gitu aja sih. Masalahnya dia lebih bisa kompleks, fleksibel, terus powerful gitu aja. Terus lanjut lagi ke apa ya? Saya bingung nih mau ngebahas apa? Kepake juga enggak fitur-fiturnya sama gua gitu loh. Ya seperti itu aja pembahasan kita suka-suka hari ini. Yang penting gua udah pernah megang tabletnya. Powerful, oke. Terus baterai awet, iya. Ya karena dia udah 45 watt di 11.200 mAh. Mau nyari apa lagi? Kalau nyari tablet ini aja kali, The Monster. Oke, dan terima kasih untuk kalian semua yang udah dengerin gua ngoceh dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe, klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis sampai kapanpun. Dan jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya supaya lu semua pada tahu kalau pas ada saat gua upload video-video yang baru. Sip, kayak gitu aja. See you next time. Bye bye.